I had in mind a country in which the painter lived, as one might say, unobserved but belonged in his activity to the whole. Perhaps I had also hoped to find a country where the painter was shaped by the power of its culture. The tropics, what an expression that is. Everything is contained in it as if in entity: the people, the scenery, the culture. In the tropics, everything is simpler, bigger, and more evident. The contrasts are, in many respects, more delicate. In the tropics, one thing flows into another. The outlines dissolve. Theo Mayer lahir pada tahun 1908 di Basel, Swiss. Dia mengenyam pendidikan seni di Sekolah Seni Basel dan pernah bekerja sebagai pelukis potret untuk University of Basel. Dia melakukan perjalanan pertamanya ke Berlin, di mana dia bertemu Lieberman dan Hofer di Akademi Berlin dan juga Emil Nolde, salah satu pelukis kontemporer yang paling dia kagumi. Pada tahun 1932 Theo Mayer mendapat beasiswa dari The Idiots Club yang juga mensponsori perjalanannya ke Tahiti. Kembali ke Basel tahun 1934, Mayer ditugaskan untuk melukis potret komposer terkenal Igor Stravinsky yang membuat reputasinya dikenal sebagai pelukis potret. Pada tahun 1935 Theo Mayer melakukan perjalanan ke Singapura kemudian ke Bali tahun 1936 dan menetap sampai tahun 1955. Saat itu, Bali masih sangat tradisional, tempat di mana orang hidup menurut sistem kepercayaan kuno dalam masyarakat yang sedikit terpengaruh oleh dunia modern. Ketika saya tiba di Tahiti, saya sangat kecewa karena budaya yang saya impikan tidak ada lagi di sana, hanya bisa mengamati corak yang digunakan Gauguin untuk membangun lukisan-lukisannya yang indah. Gauguin menunjukkan kepada saya alam tropis, dan ini sangat mempengaruhi saya sehingga saya mulai mencarinya di mana mungkin lebih banyak budaya bertahan, tetapi dalam pengaturan alam yang sama. Tempat itu adalah Bali. Di sana saya dibentuk dan menjadi seperti sekarang ini. Mayer menemukan Bali di tengah pemandangan tropis yang indah, wanita cantik dan budaya yang telah hilang di Tahiti. Karya-karya Mayer banyak menggambarkan keindahan pemandangan alam dan seni budaya Pulau Dewata. Kesederhanaan, kesucian, kecantikan alam Bali yang banyak menginspirasi Theo Mayer dalam lukisan-lukisannya. Meski sempat melanglang di kawasan Eropa, Tahiti dan Thailand, namun nama Theo Mayer lebih dikenal di Indonesia, khususnya Bali bersama sejumlah pelukis asing lainnya. Seniman asing lainnya yang juga dikenal luas pada zamannya diantaranya Walter Spies, Le Mayer, Gerhard Hofker, Emilio Ambron, Auke Sonega, Hans Nel, Bonnet, Blanco, Renato Cristiano, dan Donald Friend. Mayer tinggal di Sanur dan pada tahun 1938 Mayer menikah dengan Made Mulungan, sosok yang memperkenalkannya pada adat istiadat dan budaya Bali. Bersama dengan temannya Ernest Sleger, ia sering berkunjung ke pelosok desa-desa mempelajari musik lokal, tarian dan upacara serta menjadi kontributor penting untuk Museum Etnologi di Basel. Salah satu karya Mayer yang paling dicintai selain wanita cantik adalah pemandangan di sekitar desa Iseh yang menjadi peristirahatan Mayer dan sumber inspirasi selama bertahun-tahun. Walter Spies yang awalnya memperkenalkan Theo Mayer tak lama setelah kedatangannya di Bali ke desa di timur ini, di mana sang seniman memiliki studionya. Mayer terpesona oleh keindahan pemandangan sawah yang bertingkat membentang ke arah gunung berapi Gunung Agung, gunung tertinggi dan tersuci di Bali. Mayer menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan budaya dan artistik Bali yang banyak dikunjungi oleh para selebriti dan politisi. Waktu berubah begitu dramatis ketika Jepang tiba di Bali. Mereka mendarat di Sanur tidak jauh dari tempat tinggal Mayer, dan pada saat itu Mayer melarikan diri ke Sabah. Selama masa pendudukan Jepang dan sesudah perang Mayer tinggal di Iseh, daerah lereng Gunung Agung yang dikenal sebagai kawasan suci.
Di sana dia mendirikan sebuah rumah. Tahun 1942 dia menikahi Made Pegi, wanita Bali kedua yang merupakan salah satu model yang sangat dikaguminya. Pasangan ini kemudian memiliki seorang putri, Ani Sugandi. Namun akhirnya berpisah secara baik-baik. Kekalahan Jepang pada tahun 1945 diikuti oleh dimulainya Perang Panjang Kemerdekaan Indonesia. Bali tidak pernah kembali ke kepolosan sebelum perang. Namun demikian, Meyer terus melukis di pulau kesayangannya dan menemukan keberuntungan dikunjungi Presiden pertama Indonesia, Soekarno, yang merupakan salah satu kolektor karya seninya. Saya beruntung bertemu dengannya dan kunjungannya merupakan peristiwa besar bagi Desa Isah. Meyer meninggalkan Bali pada 1957 di usia 49 tahun. Saat itu ia dihadapkan pada pilihan sulit. Setiap warga asing yang tinggal di Indonesia harus memilih apakah menjadi warga negara Indonesia atau keluar dari negeri ini. Sahabat-sahabatnya sesama pelukis asing di Bali, Antonio Blanco dan Ari Smith, memilih opsi pertama. Namun Meyer enggan menanggalkan identitasnya sebagai seorang warga Swiss. Itulah tragedi hidup Theo Meyer. Meyer akhirnya menetap di Thailand dengan istri ketiganya, Layat Jeteli. Mereka membangun rumah tradisional di dekat Sungai Maeping di Chiang Mai. Theo Meyer sering melakukan perjalanan Chiang Mai, Bali. Selama 20 tahun terakhir masa produktifnya, Meyer menghasilkan karya-karya perpaduan corak seni budaya kedua daerah tersebut. Theo Meyer menderita penyakit kanker dan akhirnya meninggal di Berne, Swiss, pada tanggal 19 Juni tahun 1982. Meyer tinggal di Bali selama 20 tahun, dan studionya di Isah menjadi semacam pusat seni di tahun 1940-an dan 50-an, membina banyak seniman Bali yang menarik. Mereka mengandalkan Meyer untuk bahan, patronase, dan pengenalan ke pasar yang lebih luas, tetapi gaya mereka umumnya sangat berbeda, mengacu pada tradisi independen. Meyer menonjol sebagai pelukis barat yang digambarkan dalam lukisan-lukisan lokal pada masa itu, terutama pada karya-karya anak didiknya Ida Bagus Nyoman Rai. In the 1930s, Meyer witnessed the blossom of pre-war Balinese modernist art and, in some ways, participated in this movement. He became a patron of some Balinese artists and a collector of their works, but also a subject in various paintings and drawings, especially by Ida Bagus Nyoman Rai, with whom he developed close relationship.